Bersahabat dengan air, kita bisa dapat segudang manfaat. Mulai dari kesehatan tubuh sampai jadi wahana healing juga. Nah, daripada tak kenal maka tak sayang, yuk kita intip episode serba-serbi air kali ini. Come on! Berendam air panas gak cuma digemari oleh orang dewasa atau orang tua aja. Dari yang muda, anak-anak, sampai remaja pun happy berendam di sini karena ada seluncurannya. Air panas ini berasal dari bawah tanah vulkanik kaki Gunung Batur. Selain berendam, kita juga bisa have fun, seru-seruan bareng meluncur di fasilitas waterboomnya. Siapa sih yang gak mau punya kulit cerah dan glowing? Selain menjaga kadar cairan dalam tubuh, banyak minum air putih bantu jaga kesehatan kulit. Demi perawatan kulit, pilih yang alami-alami aja. Kayak berendam di kolam pemandian air hangat ini nih. Wisata hot spring yang populer di Kintamani, Bali ini selalu jadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara loh. Hanya dengan bayar tiket masuk Rp100.000 aja, udah bisa nikmatin kehangatan kolam dan waterboom. Mau dapat pemandangan cakep? Ada nih Infinity Pool dengan pemandangan gunung dan danau Batur. Sambil nikmatin pemandangan, gak lupa cemilan di floating basket. Airnya super jernih, datangnya dari sumber alami. Kolam air panas alami biasanya identik dengan bau belerang. Tapi berendam di sini gak berbau belerang kok. Aroma airnya dijamin segar. Kandungan mineralnya bagus untuk kesehatan kulit, melancarkan peredaran darah, dan relaksasi tubuh. Nah, kan kebukti segarnya. Unyil aja udah berkali-kali cuci muka di sini. Jadi pengen ikut nyemplung juga nih. Udah disuguhin udara sejuk, pemandangan indah. Jangan lupa nih mengabadikan momen dengan selfie-selfie. Astaga. Aduh, HP-nya kok ikut berendam juga sih. Aduh, jangan dulu dinyalain ya. Sabar, jangan panik. Soalnya ada beberapa cara untuk menyelamatkan HP yang tercebur ke dalam kolam. Salah satunya ada yang udah pernah pakai pertolongan pertama kayak gini. Yap, rendam HP dengan beras. Katanya beras berfungsi menyerap air dalam HP. Biarkan 1 sampai 2 hari dulu. Oke deh, sekarang kita coba nyalain HP-nya ya. Aduh, deg-degan deh nih. Asik, ternyata bisa nyala lagi. Gak perlu beli HP baru lagi. Biasanya setelah keluar dari kolam air hangat, kita akan terasa kedinginan.
Cegukan bisa terjadi karena adanya perubahan suhu secara tiba-tiba. Nah, banyak cara nih untuk menghilangkan cegukan. Salah satunya yang paling sering adalah minum air hangat. Orang Indonesia biasanya minum air putih seperti biasa ya. Tapi kalau orang Korea punya cara unik nih. Kalau pegang gelas dengan tangan kanan, silangkan ke kiri karena minumnya sambil menghadap ke kiri. Begitu juga sebaliknya ya. It's okay, mending main di Aqualand. Ini sih gak ada kata gagal, yang penting dibawa seru aja. Cocok banget buat ajak keluarga, teman-teman buat main wahana ini. Saran Unyil sih, lebih baik bawa pasukan sebanyak-banyaknya buat main di sini. Makin banyak orang, makin seru juga kita ngelewatin rintangan bareng-bareng. Kita bisa lari, lompat, meluncur, atau susah payah melewati rintangan di atas inflatables atau taman bermain terapung. Ketinggian wahana ini sekitar 8 meter. Kabarnya ini wahana apung terbesar se-Asia loh. Benar-benar tempat wisata ini surganya para pecinta wahana air ya. Wah, it's so hot today. Makanya nih, Unyil pakai kacamata biar nggak silau. Ya walaupun nih kacamata agak kebesaran sih di Unyil. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting keren dulu. Ada yang pernah coba olahraga air satu ini? Kalau dibilang mirip skateboard, iya betul sih. Bedanya skateboard meluncur dengan papan seluncuran di darat. Nah ini di air. Kalau disimpulkan wakeboarding tuh hasil gabungan antara ski air, snowboarding, dan selancar. Teknik snowboarding ada yang talinya ditarik dengan perahu motor. Tapi kalau di sini talinya dijalankan secara otomatis. Ada kecepatan lambat dan normal. Buat pemula sebaiknya meluncur saat kecepatan lambat ya. Sedangkan peselancar pro meluncur di kecepatan normal. Kita bisa pakai papan seluncuran dan perlengkapan yang disewakan dari sini. Kalau ragu, kita bisa coba latihan dengan kneeboard. Caranya dengan menempelkan lutut dan duduk dengan rileks. Kita coba di lintasan khusus latihan dulu. Jalurnya hanya lurus kok. Latihan bolak-balik dulu aja untuk seimbangkan badan. Yang penting gak gampang jatuh. Pemula yang mau belajar pakai papan seluncuran dengan posisi badan berdiri juga boleh. Tapi posisikan tubuh dengan benar ya. Biasanya badan agak ke belakang. Usahakan badan jangan goyang-goyang. Nanti jatuh terus kayak gini. Wah, olahraga air ini memang kelihatannya mudah, tapi gak semudah yang dibayangkan ya. Kenapa sih banyak yang baru pertama kali coba terus pada terjungkal? Ada kemungkinan karena melawan pergerakan tali. Kita gak perlu menariknya, hanya ikutin aja pergerakan talinya dan fokus jaga keseimbangan tubuh. Kalau udah pada jago, nanti kayak kakak-kakak ini nih, pada bisa melewati rintangan dengan berbagai gaya, aksi, dan trik. Ada yang langsung melompat, ada yang lompat sambil berputar, ada yang bisa meluncur zigzag. Benar-benar menantang dan pacu adrenalin. Wah, aksinya patut Unyil acungi jempol nih. Buah keluarga beri kaya antioksidan ini termasuk buah berair. Bukan tumbuhnya di dalam air ya.
Maksudnya tuh punya kandungan air cukup banyak loh, sekitar 90%. Kalau lagi beruntung, kita akan menemukan stroberi yang sangat manis. Tapi kalau lagi nggak hoki, pas kita gigit malah bikin meremelek, rasanya asem banget. Tadi kan Unyil bilang ada 2 jenis stroberi yang dipakai. Nah, stroberi yang lebih manis jenisnya sachi. Biasanya untuk membuat dessert atau minuman. Kalau ditanya sajian manis paling bestseller di sini, ada pizza stroberi. Adonan pizza diolesi selai stroberi, terus dikasih potongan stroberi sampai penuh. Biar ada kenyal-kenyalnya, kasih marshmallow. Terakhir, tambahkan parutan keju. Panggang sampai matang. Konsumsi stroberi dalam sehari sebanyak 150 gram sudah mencukupi kebutuhan vitamin C harian untuk tubuh loh. Kandungan vitamin C dan folatnya bantu membersihkan plak hitam pada gigi dan menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, bikin napas jadi lebih segar. Stroberi sering banget jadi hidangan yang manis-manis kayak minuman dan dessert. Berbeda dengan kafe yang berlokasi di Denpasar, Bali ini, Sobat Unyil akan menemukan beragam varian menu unik serba stroberi. Nggak cuma yang manis-manis aja. Tapi resto ini berhasil menyulap stroberi jadi hidangan savory atau asin. Ada bruschetta kemangi stroberi, croissant sandwich, steam bao buns chicken strawberry, tom yum strawberry soup, pastry fish lip tong strawberry. Semuanya makanan savory tapi ada tambahan stroberinya. Terutama tom yum nih yang udah terkenal bercita rasa pedas, gurih, manis dan asam. Ditambah lagi stroberi yang bikin tambah asam. Semua bahan-bahan pembuatan tom yum lengkap kok. Ada jamur, ikan kakap putih, udang. Terus rempah-rempahnya ada lengkuas, bumbu halus, dan cabai. Ada tambahan stroberinya, tapi gak mengubah cita rasa tom yum. Restoran ini menggunakan stroberi hasil budidaya sendiri di Bali. Ada 2 jenis stroberi yang digunakan. Stroberi saga atau dikenal sebagai stroberi Jepang rasanya lebih asam. Jadi cocok untuk tambahan masakan gurih atau sebagai garnish. Kalau hidangan yang pakai garnish stroberi, kita akan masak pastry fish. Ikan yang digunakan adalah ikan dori. Tekstur ikan dori terkenal padat dan kenyal. Ikan dori yang sudah matang, kita plating nih bersama dengan pumpkin pure, remahan kacang polong, dan yang warna biru ini kacang mede ya. Tambahan karbohidratnya dari kentang wedges. Gak lupa tokoh utamanya dong. Yap, potongan stroberi untuk salad dan saus stroberi. Stroberi Jepang bisa kita temukan di supermarket. Tapi jangan kaget sama harganya yang cukup fantastis ya. Unyil jadi ingat perkebunan stroberi di Jepang. Yuk kita flashback sedikit ke editor. Pertanian Jepang sudah mengandalkan teknologi, makanya jangan heran kalau panen stroberi di Jepang mengandalkan kecanggihan robot. Wah, sangat meringankan tugas petani ya. Apalagi robot pemetik stroberi ini berjalan 24 jam. Wih. Tugas robot bukan cuma metik aja, tapi merawat tanaman, menyirami, dan menyemprot anti hama. Canggih. Ada 4 musim di Jepang dan ini berpengaruh dengan budidaya stroberi. Musim stroberi di Jepang kisaran bulan Desember sampai Mei. Sedangkan di Indonesia, puncak panen stroberi bulan Juli sampai Agustus. Biasanya kalau makan stroberi, daunnya harus dicabut dulu kan? Nah, coba nih trik satu ini. Cabut daunnya pakai garpu. Terus cabut perlahan ya. Wah, berhasil! Benar-benar tercabut bersih sampai bagian tengahnya bolong. Selamat mencoba trik ini di rumah ya.
dari tadi kan Unyil bahas strawberry fresh. Tapi zaman now juga banyak yang namanya buah beku. Buah dikeringkan dalam freeze dryer. Alat ini beda ya sama pengering makanan untuk keripik. Alat ini tuh membuat buah jadi beku dulu, supaya bentuk dan tekstur buah nggak berubah. Setelah beku, cairan dalam buah dihilangkan. Teknik pengeringan buah ini berjalan selama 1 hari. Teknik ini dianggap baik khususnya buat makanan yang sensitif terhadap panas. Sudah ada penelitian nih kalau nggak ada perbedaan kandungan nutrisi antara buah beku dan buah segar. Biasanya pemilihan buah beku ini jadi solusi buat yang sibuk. Jadi beli yang praktis-praktis aja. Unyil masih di Bali nih. Banyak banget tempat yang harus dieksplor. Nah, sekarang Chef akan mengolah bebek goreng sambal bangkot nih. Widih. Kenikmatan olahan bebek khas Bali kan juara. Daging bebek yang sudah dibersihkan, kita potong-potong dulu nih. Lanjut, bebek dimatangkan dengan metode blanch dan simmer menggunakan bumbu basah gede khas Bali. Ini adalah bumbu kuning dan rempah Bali. Sebaiknya daging bebek dimasukkan saat air masih dingin atau slow cooking. Kalau saat kondisi air panas akan membuat daging bebek jadi keras. Daging bebek yang dingin saat bertemu air panas membuat serat daging mengeras dan lebih kaku. Setelah itu baru deh digoreng. Makan bebek goreng khas Bali paling cocok nih disajikan bersama sambal kecombrang. Pedas dan aroma bawang merahnya mantap. Wah, bebek goreng gak ada yang makan tuh. Mendingan buat Unyil aja ah. Hah? Ya, mana bebeknya nih? Aduh. Aduh, bukannya dapat bebek, malah ketimpa cabe. Aduh. Panas-panas gini, enaknya pengen nyebur aja ke kolam renang. Atau main air, biar badan lebih segar. Oh iya, Unyil punya rekomendasi nih. Eksperimen sederhana menggunakan air untuk anak-anak. Cuma perlu plastik, diisikan air, terus pensil. Udah pada tahu eksperimen ini belum? Kalau udah tahu tapi belum coba, boleh langsung praktekin di rumah. Bukan sulap, bukan sihir, plastik yang ditusuk pensil gak bocor sama sekali loh. Ini karena kantong plastik terbuat dari polimer yang rantai kimianya banyak. Makanya sifat plastik fleksibel. Ketika ditusuk, rantai kimia menutup permukaan pensil. Jadi, air nggak bisa keluar deh. Daripada berenang panas-panas, paling enak nih kalau menginap di Bali. Cari penginapan yang ada bathtubnya kayak gini. Banyak yang menyediakan fasilitas eksklusif kayak gini. Salah satunya hotel yang berlokasi di Seminyak, Bali. Jadi kalau siang-siang anak pada minta main air, bisa lebih adem karena berendam di dalam ruangan. Anak bermain, orang tua pun bisa sambil santai, nonton TV sambil ngemil-ngemil. Nah, gimana main airnya hari ini? Seru banget kan? Dan kita jadi makin kenal sama manfaat si air buat tubuh dan kebahagiaan kita.
Dan kita jadi makin kenal sama manfaat si air buat tubuh dan kebahagiaan kita. Gudangnya informasi.